Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang fungsi Asmaul Husna. Ada 4 fungsi Asmaul Husna itu. Yang pertama adalah untuk ditadabburi tentang nama-nama Allah yang indah tadi. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, terus sampai 99. Dalam salah satu hadis sering disampaikan bahwa barang siapa yang menghafal 99 itu dakhalal jannah, masuk ke surga. Tapi yang utama adalah mentadaburi makna dari tiap-tiap asma Allah tadi. Mentadaburi, ditafakuri, direnungkan sehingga bisa menghasilkan rasa rendah kita. Allah yang Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Kerajaan itu harusnya menjadikan dampak kepada kita yang membacanya, yang menghafalnya, yang merenungkannya, menjadi merasa sangat kecil kepada Allah. Jadi kalau hanya sekedar Allah Maha Besar, kita juga besar, itu belum tercapai tadabbur tentang Asmaul Husna. Allah Maha Indah, kita juga seindah Allah, itu juga tidak bisa tercapai. Berbagai macam sifat Allah itu tergambar di dalam bunyi asmanya, namanya. Kalau di dalam satu kata, Allah itu maha segala yang baik-baik. Kita makhluknya adalah maha tidak segala. Jadi kita merenungkan kebesaran Allah agar kita bisa merasa kecil. Kita merenungkan kemahasucian Allah, itu harus menghasilkan rasa tawaduk kita bahwa kita itu maha kotor, maha penuh dosa, maha bersalah. Allah Al-Haq yang maha benar, kita yang maha salah. Hanya dengan kesimpulan renungan seperti itu, maka menghafal Asmaul Husna itu akan mendapatkan manfaat yang kalau Rasulullah menyebutkan akan masuk surga, karena menjadikan sikap kita sangat tawadhu, sangat rendah, sangat taat, sangat takut kepada hukuman Allah, sangat cinta kepada Allah, tentang keindahan-keindahan Allah. Jadi efeknya kepada orang yang membaca dan menghafal itu. Itu fungsi pertama. Fungsi kedua adalah dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali itu menyampaikan satu kalimat, takhallaqu bi akhlaqillah, hendaklah kalian berakhlak dengan akhlak Allah. Tapi kalimat tadi yang sering disandarkan sebagai hadis Nabi Muhammad SAW, ternyata menurut Syekh Al-Albani itu la aslalahu, tidak ada asalnya, tidak ditemukan hadis mana yang sahih maupun tidak yang Rasulullah mengucapkan tadi, takhallaqu bi akhlaqillah, hendaklah kalian berakhlak dengan akhlak Allah. Itu ternyata adanya di kitab-kitab Imam Sufi, para guru-guru Sufi tasawuf yang ingin menghaluskan, tujuannya menghaluskan akhlak para
umat Islam ini. Tapi maknanya bagus. Hendaklah kalian berakhlak dengan akhlak Allah, jangan dengan akhlak setan, dengan akhlak Fir'aun, tapi dengan akhlak Allah. Dan akhlak Allah itu tergambar di dalam Asmaul Husna. Kalau kita jadikan Asmaul Husna itu adalah pedoman akhlak, ini yang kedua. Yang pertama ditadaburi, yang kedua menjadi pedoman, acuan supaya kita mendekat kepada akhlak Allah. Misalnya akhlak Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Allah yang Maha Rahman, kita juga harus menjadi orang yang akhlaknya adalah pengasih. Kita harus jadi orang, manusia yang penyayang kepada manusia lain, penyayang binatang, penyayang tumbuh-tumbuhan, penyayang alam. Kita mendekati, mencontoh akhlak Allah itu. Kalau Allah Al-Ghafur, salah satu asma Allah, kita juga mendekati itu. Allah Maha Pengampun, maka kita juga harus menjadi orang yang mudah memaafkan, yang ringan memaafkan, ya. Walaupun tidak bisa seperti Allah yang betul-betul melupakan segalanya, ya kita dalam mulut, ya, maafkan saya ya, lahir batin dalam hati masih mengganjal, masih nempel sisa-sisa itu, ya. Harusnya kita berkiblat atau mencontoh kepada akhlak Allah Asmaul Husna tadi, satu persatu 99 itu kita baca, kita renungkan. Kalau pertama tadi fungsi tadabbur hanya untuk membayangkan kemahasegalanya Allah tadi, Maha Besar. Tapi dengan menjadikan dia akhlak kita, maka itu mendorong diri kita sendiri untuk merubah dari hari ke hari. Setiap hari kita baca Asmaul Husna, apalah satu-satu atau dua-dua, kita ingin satu persatu akhlak Allah itu menjadi akhlak kita, ya, akhlak makhluk kepada sesama makhluk. Tentunya tidak bisa persis. Nah, takhallaqu bi akhlaqillah ini oleh kaum mujassimin. Mujassimin itu adalah satu aliran dalam ilmu kalam. Kan ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Jabariyah, ada kaum Qadariyah. Itu lahirnya abad kedua setelah Rasulullah meninggal, setelah hijrah, tahun hijrah, pada tahun 100 sekian hijriah sampai 200 hijriah muncul ada aliran yang namanya Mujassimah. Mujassimah di dalam istilah Inggrisnya anthropomorphisme, ya. Anthropomorphisme itu yang menggambarkan Tuhan seperti manusia. Kadang-kadang kita juga terjebak seperti itu. Kalau saudara-saudara kita yang agama lain, anthropomorphisme itu sudah terbiasa, ya. Kalau kita pergi ke Vatikan, ke gereja Saint Peter, itu dilukis di atasnya Tuhan, ya. Ada lukisan Tuhan mencipta Adam, telunjuknya begitu, telunjuk Adam begitu. Mereka kan ada konsep imago Dei.
Tuhan itu mencipta ciptaannya seperti manusia, seperti dia. Jadi image Dei itu Tuhan, imago itu mirip. Jadi gambarannya adalah Tuhan itu laki-laki tua, pakai jenggot besar. Adam belum berjenggot masih karena baru lahir. Nah, itu oleh kelompok Mujassimah yang Muslim itu memakai ayat-ayat ini termasuk Asmaul Husna. Nanti ketika kita membahas tentang As-Sami, asma Allah itu maha mendengar. Kalau ditadaburi, maka Allah itu mendengar segala ucapan, segala bisikan, baik yang terucap mulut maupun yang masih di dalam hati. Allah maha mendengar segala pujian dari makhluknya, pujian dari burung, dari ikan. Itu kita menggambarkan Allah. Tapi kaum Mujassimah itu ayat-ayat tentang wa huwas samiul basir, dia maha mendengar dan maha melihat, diartikan Allah itu punya telinga. Mungkin maha besar menurut bayangan mereka. Kalau Allah maha besar, telinganya maha besar. Al-Basir, maha melihat, harus punya mata. Itu cara berpikirnya kaum Mujassimah tadi, antropomorfisme. Yadullahu fauqa yadihi, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Jadi Allah punya tangan, kudret tangannya. Itu yang itu dianggap sesat oleh kemudian oleh Al-Maturidi, oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi artinya Asmaul Husna juga punya peluang untuk menjadikan manusia yang tidak merenung dengan benar itu menganggap Allah punya organ sebagaimana yang dia sebutkan sendiri. Itu yang fungsi kedua tadi ya. Ada tadabbur, kemudian ada takhallaqu bil akhlaqillah. Yang ketiga adalah fungsi untuk berdoa. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 180 Allah berfirman, walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah itu memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Jadi itu fungsi ketiga dari Asmaul Husna adalah untuk berdoa. Jadi kalau kita bayangkan sekarang itu seperti password, kata-kata kunci untuk bisa doa itu terkabul. Itu ajaran-ajaran yang kita dengar dari guru-guru. Kemudian dalam kitab Ihya Ulumuddin juga ada, dalam kitab Da'wat, kitab tentang cara-cara berdoa, adab dakwat, adab-adab berdoa, itu disebut kalau ingin terkabul, serulah Allah dengan nama-nama indahnya yang cocok dengan kebutuhanmu. Misalnya kita ingin rezeki yang banyak, serulah dengan nama dia, Ya Razzaq, wahai yang maha memberi rezeki. Ketika kita buntu dalam pekerjaan, proyek, urusan, serulah dengan kalimat yang membuka, dengan nama Allah yang maha membuka, Ya Fattah. Guru saya almarhum Kiai Cilember itu mengajarkan doa seperti itu. Kalau tahajud atau kalau setelah
sholat duha itu kita baca doa sholat duha kan ada Allahumma inna doa wal baha'uka wal jamalu jamaluka wal quwwatuka wal ismatuka sampai atini ma ataita ibadaka sholihin. Itu jadi doa itu ada yang maksur, ada yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu doanya namanya maksur, tertulis, ada contohnya Nabi. Ada yang ghairu maksur, ada yang tidak ada. Yang maksur dan yang tidak maksur artinya doa yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh syekh, oleh ustaz, oleh mubalik, guru agama. Mereka mengajarkan doa kadang-kadang tidak dicontohkan oleh Nabi. Tapi namanya doa, Allah mendengar segala bahasa kan? Allah itu tahu apa yang kita pikirkan, bahkan sebelum kita ucapkan doa, Allah sudah tahu yang kita butuhkan. Tapi sebagai kesopanan kita kepada orang yang pada zat yang kita butuhkan, ya kita sebut nama itu. Jadi guru saya itu mengajarkan setelah sholat duha yang 8 pada sujud yang ke-8 itu bacalah ya Fattah, ya Razzaq, ya Rahman, ya Rahim 44 kali. Kita tidak beriman kepada 44-nya itu, tapi kita beriman kepada Asmaul Husna, bahwa kalau berdoa memakai nama-nama yang pas dengan permintaan kita. Sholat duha kan katanya kita lakukan untuk meminta rezeki. Jadi panggillah nama Allah yang maha membukakan kesulitan, jalan buntu, yang maha memberi rezeki, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Ini bukan dari Rasulullah, tapi hasil tadabbur, hasil empiris. Barangkali kiai-kiai itu juga sudah mempraktekannya, dapat firasat, ilham, dan berhasil dia bagikan kepada murid-muridnya. Kemudian kalau tahajud, qiyamul lail sama pada sujud yang rakaat ke-8 itu baca juga doa itu 44 kali. Ada yang berkata doa kok pakai hitung-hitungan, ya ini namanya bukan ma'thur, ya, tidak tertulis. Tapi kita membahas Asmaul Husna-nya. Nah, itu contoh-contoh. Misalnya ketika ada yang hamil kemudian susah sekali melahirkan, sudah berhari-hari di rumah sakit, pembukaan tidak tambah-tambah, itu doanya ya bari, ya bari, Allah yang maha membuka. Kalau Fattah itu membuka kunci, Al-Fatihah adalah kunci. Jadi makna-makna itu digunakan sebagai kata kunci untuk doa terkabul. Ya kalau orang lain kan ada buka pintu gua yang tertutup sim salabim, nah itu mantra. Jadi ada abakadabra, ya. Jadi mirip-mirip seperti itu. Asmaul Husna dijadikan mantra. Ya mantra itu istilah
istilah Hindunya begitu. Tapi ini diperintahkan oleh Al-Quran tadi. Kalau masih ingat tadi surat Al-A'raf 180 adalah ya, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang indah, maka kalau berdoa pakailah nama itu. Itu perintah Al-Quran. Tapi sekarang orang-orang Barat juga sudah mulai meneliti tentang kekuatan dari mantra, ucapan yang diulang-ulang itu. Itu ada frekuensinya yang bisa menjadikan realitas sesuatu, realitas. Nah, kita udah lebih dulu dapat Al-Quran itu. Itu fungsi ketiga ya. Fungsi keempatnya sebagai inspirasi. Inspirasi karena dunia itu bergerak terus, dunia itu berkembang terus, sains, teknologi bertumbuh terus. Jadi setiap ayat Quran, setiap nama Allah, selain fungsi-fungsi yang lain membuat kita merasa kecil di hadapan Allah, dipakai sebagai kunci doa, ya, dipakai untuk kita rujukan untuk memperbaiki akhlak kita. Yang keempat adalah menjadi inspirasi untuk sains. Ya, contohnya yang 4 nanti ini. Jadi malam ini kan 4. Ada Al-Alim yang maha mengetahui. Nah, dalam tafsir-tafsir diuraikan maha mengetahui itu mengetahui segala-galanya, yang di langit, yang di bumi, yang tersembunyi, yang terbuka, yang di dalam lautan yang gelap, batu hitam, semut merayap, semua Allah maha tahu. Maha tahu segala yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Apa inspirasi sainsnya? Ya, sekarang ini mungkin ya artificial intelligence. Saat ini bisa meta AI. Kita buka handphone, internet, itu kita bisa tanya segalanya. Itu inspirasinya dari Maha Tahu segala. Jadi kalau Allah segala betul, kalau ini tahu, bisa tahu, kita bisa bertanya segala macam hal, banyak sekali hal. Dulu tidak ada ya. Jadi handphone ini kalau ini ada di zaman para sahabat orang Quraisy pasti dianggap ini mujizat ya. Kita bisa nanya apa saja. Jalan yang macet di mana? Ramalan hujan atau enggak di Bandung Barat. Kita tanya waktu maghrib di Makassar. Kapan terjadi, semuanya tahu. Bahasa apa saja dia tahu. Tanya ayat Quran dia tahu, hadis tahu. Tinggal aplikasinya dipasang, kita tahu semuanya. Kesehatan bisa tanya halodoc. Mau beli apa-apa bisa dari rumah. Jadi ini sakti sekali. Yang tidak terbayang zaman dulu. Maha tahu segala. Bukan seluas Allah Maha Tahunya, tapi lebih luas dari manusia sendiri. Dia lebih bisa menjawab banyak masalah. Prediksi dia bisa tahu, terjemahan dalam bahasa apa saja tahu. Bahasa Sunda dia bisa, ada kamus bahasa Jawa, bahasa Madura, semua bisa, tulisannya bisa ya. Agama apa saja ditanya di sini ada ya, tinggal. Itu Al-Alim. Allah Maha mengetahui, inspirasinya sayangnya tidak muncul dari ilmuwan muslim, ini dari orang barat ya. Segala mau yang
porno, yang maksiat, mau yang beriman, bisa di benda sekecil masuk saku ini. Itu inspirasi dari Al-Alim. Kemudian As-Sami, maha mendengar. Inspirasinya ya ada CCTV, earphone di mana-mana, yang sehingga orang dari rumah bisa lihat apa yang terjadi. Orang sedang di kantor bisa lihat, ya, Al-Basir, ya. Allah maha mengetahui di mana-mana. Ada teknologi untuk melihat di mana-mana, ya. Konon yang paling padat CCTV itu di Korea Selatan, ya. Itu di mana-mana ada CCTV. Kalau di sini ada banyak, tapi tiba-tiba tidak berfungsi kalau terjadi kejahatan yang menyangkut polisi. Nah, itu inspirasi. Fungsi keempat, As-Sami, Al-Basir, maha melihat, maha mendengar, Al-Alim, maha tahu. Kemudian As-Sabir, Al-Khabir, itu maha mengetahui dengan teliti, detailnya tahu. Itu juga sekarang dengan kecerdasan buatan ini, inspirasinya adalah bisa jauh lebih teliti daripada kalau kita hitung sendiri. Bisa sampai digit berapa ratus digit di belakangnya bisa tepat sekali. Dia tahu komposisi, dia tahu apakah ada teknologi untuk mengetahui apakah produk snack ini bercampur yang haram atau tidak, ya. Kan itu maha teliti. Ingredientsnya, susunnya sudah, susunan kimianya ketahuan pakai alat. Jadi Asmaul Husna dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk temuan-temuan baru teknologi. Untuk apa saja, untuk kepentingan politik bisa, untuk kepentingan kehalalan yang kita makan bisa, jadi untuk positif bisa, untuk negatif bisa. Itu sifat teknologi, sifat sains juga tergantung filosofinya, filsafat sainsnya. Jadi, tapi menurut saya empat-empatnya ini merupakan kemurahan Allah, ya. Sehingga manusia mendapat senjata dengan 4 fungsi ini tentang Asmaul Husna. Jadi kalau dilaksanakan keempat fungsi ini, difungsikan oleh seorang yang beriman, oleh Islam, ya insya Allah surga di dunia dan akhirat ini. Begitu. Jadi kalau pandangan saya, bukan hanya satu macam fungsi Asmaul Husna itu, ya. Quran membocorkan pada kita bahwa setiap ayat itu bisa kita jadikan inspirasi untuk di dunia ini juga. Ayat-ayat tentang surga, ya, itu juga kita bukan sekedar untuk kita beriman nanti kalau kita beramal soleh dapat balasan surga, keindahan surga begini itu, tapi itu bisa jadi inspirasi untuk diwujudkan di dunia. Jadi kalau yang sudah pernah ke Spanyol, ya Granada, Alhambra, atau ke Taj Mahal, arsitektur Islam, taman yang indah, itu inspirasinya dari surat Yasin, surat Ar-Rahman, diwujudkan oleh raja-raja waktu itu. Bukan sekedar dibaca, kemudian ya kalau kita sudah beriman pada Allah, pada Asmaul Husna, so what gitu loh. Kan
Quran itu jadi pedoman di dunia dan di akhirat, berlaku sampai kiamat, bukan hanya untuk akhirat saja. Jadi Asmaul Husna juga seperti itu. Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, Al-Khabir. Itu sekali lagi saya urutkan, kita membayangkan Allah jangan menjadi mujassimah antropomorfisme, ya. Allah bersemayam di arsy, sumastawa ilal arsy. Kemudian dibayangkan Allah duduk di kursi yang sangat besar, ya. Arsy itu begitu, ya. Itu namanya mujassimah. Mudah-mudahan kita diberi Allah kemudahan, hati kita mau menghayati Asmaul Husna, merasakan kebesaran dan keindahan Allah, kemurahan Allah. Kemudian kita juga diberi kekuatan untuk pelan-pelan mendekati akhlak Allah dalam Asmaul Husna. Kemudian kita sudah tahu sekarang memilih nama-nama yang cocok waktu kita berdoa, karena kebutuhan kita ini tiap hari tidak pernah berhenti. Yang ini diberi oleh Allah, ada kebetulan lain yang beda-beda sifatnya, maka kita bisa dibocorkan Allah nama-nama tadi untuk password, untuk kunci terkabulnya. Yang keempat, mudah-mudahan ilmuwan muslim bisa menggali inspirasi dari Asmaul Husna tadi. Wallahu a'lam. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kecuali ada pertanyaan, kalau Alhamdulillah, syukur jazakallahu khairan. Mungkin apabila ada pertanyaan, satu pertanyaan singkat apabila ada dari jamaah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana memanfaatkan di dalam kita dan knowledge kita bahwa Asmaul Husna itu memang sesuatu yang harus kita genggam untuk kita pahami. Terima kasih. Bagaimana tentang tadi kalau untuk memantapkan Asmaul Husna. Kalau dari guru-guru diajarkannya menghafalkan itu diulang-ulang. Menghafal itu adalah repetisi. Ya, latihan fitness juga ada repetisi berapa kali kan gitu. Tarik, istirahat, terus berapa kali. Semua latihan itu tergantung pengulangan. Napas kita juga mengulang-ulang yang sama. Sholat kita kan diulang-ulang juga. Saum kita diulang setahun sekali. Jadi kuncinya adalah repetisi, pengulangan untuk bisa melatih, memasukkan Asmaul Husna itu menjadi refleks. Tapi yang ingin saya sampaikan, tidak ada yang final begitu. Rasulullah membocorkan juga al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu mengembang dan menipis. Tidak ada yang terus berhasil terus atau stabil gitu. Pasti naik turun. Kalau sedang merasa soleh sekali, merasa taat sekali, dengan bantuan merenungkan Asmaul Husna, Allah akan menguji
dengan cobaan-cobaan. Paling-paling kita minta Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami kalau kami lupa, kita lupa. Wala tahmil alaina isram kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Jangan Engkau berikan kami beban seberat yang diberikan pada orang-orang sebelum kami. Kemudian wala tuhamilna ma la taqata lana bihi. Jangan Engkau beri ujian yang kami tidak bisa mengerjakannya. Kalau terpilih multiple choice, ya Allah beri kisi-kisi jawabannya, beri kunci jawabannya. Jangan Engkau beri soal yang kami tidak sanggup mengerjakan. Itu boleh berdoa gitu. Tapi ya Allah, saya jangan diuji, nggak bisa ya. Biarkan iman saya tetap kuat, ya nggak bisa. Iman itu bernafas, mengembang, mengembis. Itu artinya hidup. Kalau sudah diam saja itu kayak EEG di rumah sakit. Kalau masih titit berarti masih hidup. Tapi kalau sudah diam, di imannya sudah tidak bergerak, tidak naik, tidak turun, artinya sudah diam. Jadi pertanyaan bagaimana supaya kalau sudah turun kita bisa naikkan lagi. Kalau sudah terlalu sombong, takabur, wah saya sudah tercapai ini Asmaul Husna, itu bisa diredam. Hati itu di tangan Allah. Jadi kita serahkan pada Allah, mohon diberi, diampuni kalau kita keliru salah. Barangkali itu agak panjang jawabannya. Cukup ya? Mohon maaf kalau ada yang tidak sesuai intinya pandangannya, tapi itu apa yang ada di dalam hati saya, pikiran saya tentang Asmaul Husna seperti tadi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.